Ini wait. Lah, kamera gue malah belum ini. Nah. Yeah! Akhirnya. Ini udah gue mulai record. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Raffi Eranda Cahya, gitu bro. Yahya, sorry. Mama, Pak. Raffi Eranda Yahya. Oke. Buat teman-teman para penonton channel YouTube gue, jadi kali ini alhamdulillah ada tamu besar yang hadir di YouTube gue. Penontonnya sih mungkin belum terlalu banyak, Rap, cuman suka banyak yang nanya sih sebenarnya kalau kerja di kedutaan kayak gimana gitu. Makanya kayak penting banget masukan dari lu, cerita-cerita dari lu kayaknya buat para penonton yang kepo dengan dunia perwakilan gitu ya. Jadi gua buka aja, Raffi adalah sebelumnya kerja di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ekuador, bro ya? Ekuador. Oh iya. Ekuador. Itu. Dan setelah lu pulang dari Ekuador ke Jakarta dan lu kerja di Kedutaan Ekuador yang di Jakarta gitu ya? Balik. Jadi gue sekarang di mana namanya, di Kolombia, di negara tetangga. Oh, Kolombia ya? Beda negara tuh ya? Malah Kolombia, beda negara, ya. Tapi yang di Jakarta. Oke. Kolombia di Jakarta nih. Sebelum masuk ke pembahasan itu, kayaknya lebih baik lu kenalin dulu deh. Nama lu tinggal di mana, background lu gimana gitu. Thank you Bar udah ngundang gue sebagai guest star ya Kak di sini. Karena gue nggak punya vlog juga, jadi bukan collab namanya, jadi guest star ya enggak. Yoi, jadi Akbar ini temen di mana namanya, di sesama angkatan local staff. Akbar ke Jerba, nah gue ke Ekuador. Nah, nama gue Raffi Eranda. Mungkin bisa ke @RaffiEranda. Ini promo sedikit ya sama Instagram gue. Abis ini gue buka deh private-nya. Nah, terus gue termasuk dulu di local staff itu angkatan yang paling muda. Jadi ya ini gue agak ngebanggain sedikit sih. Waktu 2016 kan kita mulai pelatihan ya Bar ya. Agustus tuh. Dipanggil pertama. Nah, gue ke Ekuador. Tadinya gue bahkan kalau di angkatan kita tuh dulu local staff itu bisa milih, gue milih ke Chile, tapi malah pusat ngirimnya ke Ekuador ceritanya. Nah, gue sekarang setelah 3 tahun dari 2016 sampai 2019 akhir, gue sebenarnya tujuan gue ke Jakarta salah satunya adalah CPNS. Tapi ya nasib belum menentukan buat gue jadi aparatur sipil negara, jadi ya udah gue masuklah ke perwakilan negara asing. Jadi harus dibiasain sebutan perwakilan negara asing karena itu sebutan formalnya pemerintah RI buat kedutaan-kedutaan. Perwakilan negara asing ya. Yoi. Nah, kenapa gue milih Kolombia? Sebenarnya yang gue apply itu ada 3 negara, salah satunya mereka. Tapi kenapa gue nggak milih Ekuador? Karena ya takut ada konflik kepentingan aja sih. Jadi kayak ntar takutnya, wah ini jadinya kayak espionage dan konflik kepentingan lain. Iya, karena tukar negara kan. Negara. Akhirnya ya udahlah ke negara-negara lain yang bahasa Spanyol. Nah, salah satunya Kolombia yang gue kirim application-nya, dan gue sekarang di sini baru Februari gue kerja, jadi belum ada setahun. Oh ya, gue tinggal di Jakarta by the way. Domisili gue di Jakarta di selatan. Nah, gue dulu kuliah S1 di Ilmu Politik Universitas Bakri. Oke. Nah, angkatan 2011. Sama Bare, kita Bare. Kayaknya lu lebih muda dari gue sih. Oh, lu 2010 ya? Lu lulus berarti 2015.
2015. Gua 2013 gua udah lulus sih kuliah. Oh, oke, berarti angkatan 2009 berarti. Betul, jadi lu emang paling muda sih kayak di angkatan kita lokal staff pada saat Iya. itu gitu. Yoi. Nah, terus sekarang sih gue sebenarnya karena CPNS usianya untuk Kemlu ya Iya, khususnya itu iya. cuma sampai 28, jadi 28 ya gue untuk S1 ya, Bro ya? tuh Kemlu tuh Iya. 28. Nah, akhirnya gue extend umur nih, gue lagi coba S2 buat extend umur. Soalnya S2-nya itu sampai 32, cuma Iya, emang rada sengit banget sih emang, bener parah. sih. Heeh. Terus sengit parah. Ngambil di UPH ngambil Ya, apa, Bro? jadi karena ilmu politik gue itu peminatannya global, Heeh. Global Studies. Nah, alhasil ya udah gue di S2-nya gue kerucutin lagi sebagai hubungan internasional. Oh gitu. Di UPH apa namanya? Ternyata S2 nggak semahal yang dikira ternyata. Ternyata mereka tuh nawarin yang lebih terjangkau banget sih. Ini bukannya promosi ya, tapi Gimana gimana gimana? Boleh boleh lu ceritain deh gimana deh? ya kalau UPH itu jadi eh, untuk HI itu sebenarnya baru 8 angkatan. Nah, ternyata biaya biaya kuliah S2-nya itu ternyata gue pikir kan swasta tuh bisa ya oke lah mungkin 70, 80 ya. Ini mereka bahkan di bawah 60 harga sampai lulusnya loh. Oh iya? Oh iya? Dan gue pikir UPH Hmm, kan dia termasuk kampus yang ini juga kan, yang mahal juga kan? Nah S1-nya ternyata yang bikin mahal. Oh, I Gitu. see. Oh gitu. Jadi Tapi di karena bawah murah, di bawah 60, Bro. hmm, Hmm. bahkan di bawah 60 loh harganya. Berarti lu Sampai mulai kuliah lulus. kapan? Udah, gue baru mulai kelas tuh kemarin banget. Hari Sabtu. Jadi kuliahnya itu Rabu, Kamis, Jumat itu sore jam 6, mulai jam 6. Nah, kalau Sabtu itu 2 kelas tuh, jam 8 sama jam setengah 11. Jadi sampai jam Hmm. 1 lah, total jam 8, jam 1 Oke, gitu. oke. Nyesuaiin Terus yang kerja juga soalnya. lu bikin paper nggak sih kalau kayak gitu? Kalau pas masuk S2 di situ harus bikin paper gitu nggak? Eh, enggak sih, kalau kemarin enggak bikin juga, tapi memang sempat ada tes aja sih, kayak tes USM gitu loh, ujian seleksi masuk biasa aja Oh, I sebenarnya. see. Iya, soalnya di beberapa kampus Uh, kan harus kayak bikin paper gitu loh, Bro. Kadang-kadang gue males tuh nah kayak gitu. Males itu gue. negeri tuh biasanya. Iya, iya, Kalau gitu. swasta mah ya udah Iya, iya, biasa iya. aja sih. Gitu. Oke, Bro. Eh, mungkin langsung ke yang tadi ya. Eh, kan lu Hmm. kan emang politik kan, mungkin politik lebih luas juga ya, Bro ya. Bisa lu masuk ke politik praktis misalkan atau lu masuk ke partai atau apa yang lain. Tapi lu milih pada saat itu lu lulus dari Bakri terus lu masuk maksudnya lu emang udah niat banget jadi diplomat atau gimana sih? Kok bisa lu gitu masuk eee, kok bisa milih jadi lokal staff gitu? Ya mungkin diceritain dikit pahitnya ya, gara-gara serius deh. Jadi ceritanya itu waktu maaf ya ini bukannya nyalahin eh, pemerintah ya. Apalagi Pak Presiden sekarang nih mau izin. Jadi jadi waktu itu ada kebijakan moratorium, inget nggak? Yes, I know. Iya benar 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 Nah, benar. pas moratorium itu tuh yang bikin jadi kan gue lulus 2015. Nah, Iya, kalau pemerintahan sebelumnya itu kan kayak tiap tahun tuh pasti ada ada penerimaan CPNS untuk gitu kan? CPNS ya. Iya. Pasti tuh ada CPNS tuh. Nah, sampai akhirnya pas ya maaf sekali lagi nih Pak Pak Jokowi ngejabat sama Pak JK ngejabat langsung ada perintah Moratorium. moratorium penerimaan katanya udah overload. Oke Overload. lah kita maklumin, cuma konsekuensinya ya terus gue ngapain gitu sebenarnya. Terus tapi emang sebenarnya bidang ilmu politik itu nggak cuma sebatas itu sih, cuma emang niat gue emang pengen di Kemlu sebenarnya. Kemlu ya? Iya, iya. Pasti pengen diplomat lah sebenarnya. Soalnya ya di keluarga itu yang PNS itu dikit, jadi kayak untuk yang generasi gue ini ya cobalah
jebol dikit lah yang PNS 1 gitu. Tapi ya udah emang belum rezekinya. Sampai akhirnya LS itu ternyata sempat jadi perbincangan angkatan gue di ilmu politik. Ini ada selain CPNS ternyata kayak lu tuh punya program namanya, kita sebutnya sebenarnya bahasa formalnya pegawai setempat. Iya. Ya kan? Pegawai setempat tuh namanya. Nah, di beberapa blog orang itu udah ada yang review gimana caranya jadi local staff. Nah, sampai akhirnya ada satu blog yang udah sampai ngejabarin tuh requirement-nya dari mulai CV terus sampai CV terus fotokopi transkrip, ijazah sampai SIM segala itu harus dilampirin. Nah, ya udah dikirim lah kita. Gue waktu itu kirimnya langsung ke biro kepegawaian, send by hand ya, jadi nggak pakai pos dan nggak pakai email. Gak pakai, langsung nerima langsung waktu itu. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya pakai pos bisa apa enggak, cuma nggak, gue waktu itu sih pakai pos itu. Oh, masih bisa ya? Karena waktu itu ada tulisannya send by hand, jadi ya udahlah jangan ngada-ngada, mendingan langsung aja. Ya udah tuh bulan Maret gue masukin, baru dipanggil bulan Mei. Itu lama loh. Dan enggak, gue malah lebih parah, men. Gue kirim berkas bulan Januari 2016 dan dipanggil bareng lo gitu. Jadi nothing tulus aja gue kirim berkas, ya udah gitu. Ada email tuh kayak di bulan Maret apa bulan Mei gitu ya gue. Mei awal tuh. Gue inget kok. Gue sampai cabut kantor tuh pas lagi hari tesnya tuh. Tadi kan udah lu jelasin ya kenapa lu bisa jadi local staff juga. Terus gue sih lebih kayak mau gue tanyain dari lu, apa sih faedahnya atau apa yang lu pelajari selama lu kerja di KBRI ya? Kita ngomongin KBRI dulu nih pas lu di Kuito. Jadi apa sih yang lu pelajarin selama 3 tahun di sana gitu? Hal positif apa yang lu dapet gitu? Selama 3 tahun kan lumayan tuh. Ya, jadi kalau karena gue lulusan ilmu politik global studies, jadi gue benar-benar ke HI banget. Nah, hasil gue juga belajar sebutannya rank diplomatik juga kan sebenarnya. Nah, di situ baru tahu tuh ternyata karena gue perwakilan gue kecil, jadi lumayan belajarnya juga enak. Nggak jauh sebenarnya karena kita kan ada kalau perwakilan kita itu ada sebutan namanya home staff dan local staff ya. Nah, kalau home staff tuh yang diplomat PNS sampai jabatan non diplomatik seperti BPKRT, Bendahara Penata Kerumah Tanggaan, disebutnya BPKRT. Beserta ada yang nyebutnya Petkom, petugas komunikasi, ada yang Puskom, pusat komunikasi. Jadi, nah itu 2 jabatan itu non diplomatik. Mungkin kalau yang lebih gede lagi perwakilannya itu udah ada atase. Bahkan ya mungkin lo dapat gak sih Bar? Ada ya? Di Jerba ada ya? Gue sih nggak ada atase sih sebenarnya. Nah, oke. Ya kalau yang negara gede biasa ada atase. Sama Indonesian Trade Promotion Center ada. Jadi programnya Kementerian Perdagangan. Nah itu ranknya paling nggak kayak gitu. Kita belajar tuh dari mulai dubes. Ternyata di bawah dubes itu kalau perwakilannya gede ada namanya Diplomatic Chief of Mission. DCM. DCM itu dalam kurung wakil dubes ternyata. Terus di bawahnya lagi tuh bisa minister atau mungkin minister itu mungkin bisa antara minister atau minister counselor, itu nomor ketiganya. Kalau wakil dubes gak ada, berarti minister atau minister counselor itu ada di nomor 2. Nah, itu di bawahnya ngikut tuh, counselor, sekretaris 1, 2, 3. Nah, paling rendah atau, bukan paling rendah ya, yang paling muda, itu sekretaris ketiga tuh biasanya. Nah, kita belajar kayak gitu tuh. Jadi kayak tahu lah ranknya kayak gimana. Terus kita mau dan kita kayak kalau orangnya yang seneng gitu sama rantai komando, ya udah jadi ketahuan gitu, enak gitu.
mau gimana ya, kayak mau ngadu ke siapa gitu soal kerjaan. Oke. Nah, di bawah itu ada lagi namanya BPKRT. Nah, itu tuh di luar tuh biasanya. BPKRT itu ngikut biasanya sama kepala kanslerai yang bisa dijabat di salah satu diplomat ini nih. Ya Iya, kan? iya, iya. Nah, itu sama petugas komunikasi juga. Pengalaman di perwakilan sebenarnya perlu diketahuin, nih buka-bukaan, bener-bener buka-bukaan nggak apa ya. Monggo, monggo. Orang kita nih sebenarnya galak. Galak dalam artian galak ngedidik juga sebenarnya. Iya. Di perwakilan itu bukan semata-mata kita kerja begitu aja, enggak, tapi ada apa ya, keindonesiaan kita yang manut sama yang lebih tua dan atau yang ranknya lebih senior. Tapi yang senior juga masih apa namanya, ngelihat juga yang kita-kita yang local staff bahkan. Nah, local staff itu kalau di perwakilan itu ya udah di luar yang PNS itu, dan benar-benar staff yang ya mau ngapain aja tuh ibaratnya selama dalam kapasitasnya tuh ya udah kerjain gitu loh. Iya, iya. Termasuk salah satunya kenapa ada SIM A itu. Memang Oke. salah satunya kenapa ada SIM A itu. Sebenarnya kalau ngacu ke SIM A, kita bukan jadi supir. Cuma emang di angkatan kita nggak ada ya yang jadi supir ya. Kayak nggak ada sih. Tapi ada waktu itu ada satpam waktu itu ya, satpam Ada. kedutaan. Hmm. Sorry, petugas keamanan malah, Iya. bukan supir lagi. Nah, SIM A itu sebenarnya dipergunain misalkan gini. Supir-supir kedutaan itu ceritanya udah dipakai sama banyak orang. Kalau dubes kan punya supir sendiri. Yang operasional ini nih biasanya dipakai sama yang rank kedua atau yang ketiga kalau lagi apa namanya, lagi pertemuan lah atau lagi apa, pokoknya dipakai ya udah itu ganggu, nggak boleh ganggu gugat tuh. Tapi kalau misalkan ternyata ada diplomat lain yang paling muda misalkan nggak kebagian, ya nggak ada supir, ya udah deh lo temenin gue sekalian pertemuan waktu itu sekretaris ketiga gue kan lumayan akrab, ya udah lo anterin gue deh, gue mau ketemu sama, waktu itu kalau di Ekuador ada namanya Pro Ekuador. Pro Ekuador itu agensi perdagangannya Ekuador. Nah, yaudah ikut yuk. Lu sekalian ini anterin gue, terus ngikut juga. Oh ya udah. Nah, disitulah local staff fungsinya di situ. Padahal lo nggak di bawahnya dia, bisa aja lo diminta juga. Dan selama emang nggak ganggu kerjaan utama lo, ya udah gitu. Kalau dulu, kerjaan utama ada, kadang-kadang yang lainnya bisa diminta juga buat ngerjain yang lain. Ya. Hebat deh dulu. Sisiol Oh lah. ya, oh ya, sama ini, gue dulu di KBRI Quito, Ekuador itu sebenarnya dari November 2016 itu gue di fungsi politik, ekonomi, sosial budaya, dan konsuler. Polekon Penkons nama Nggak baik sebutannya. banget. Nah, Panjang ya banget kan? tuh. Terus sampai akhirnya waktu itu di administrasi keuangan salah satu staffnya udah ada yang resign. Alhasil ya udah gue karena udah dapet pelatihan SIMAK BMN waktu di Jakarta pas mau berangkat itu, ya udah dipindahlah gue ke administrasi BMN tapi konsuler masih sama gue. Oke. Dan staff yang kita nyebutnya fungsi ya di sini, fungsi politik ekonomi Pensosbud akhirnya yang kesisa waktu itu. Nama jabatannya. Akhirnya diisi sama penari. Jadi penarinya itu udah difokusin banget buat Pensosbud waktu itu. Nah, kalau misalkan ada yang apply terus dapetnya posisinya sebagai admin, ya itu siap-siap begadang sebenarnya. Kenapa? Karena sering banget yang namanya Kemlu Pusat tuh ngadain Vkon, dan Vkonnya itu mereka udah nyari tengah-tengah jam, akhirnya ya udah deh jam 9. Kadang jam 9 pagi, Jakarta. Di Ekuador jam 9 malam. Iya, iya, iya. Ya sama, gue Jam di Amerika juga 9. kan gitu ya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, Raf. Kan tadi Oh ya, oke. Ini daripada ngalur ngidul nih kita nih. lu banyak banget belajar di KBRI, salah satunya itu. Dan yang mau gua tanyain juga sih sebenarnya kenapa lu keluar gitu. Kan seru kalau Oke. Sebenarnya seru sih. Serunya memang dapat gaji gede. Gede itu dalam artian karena ngikut biaya hidup di luar, terus sama ngikut dubes juga. Jadi standar gaji KBRI itu kan dubes gajinya berapa, 25%-nya tuh kita kalau nggak salah. Atau berapa persennya tuh kita. Emang sih itu hitungannya gede. Cuma ya waktu itu di 2017 bokap gue wafat. Belum setahun tuh gue di Ekuador, atau wafat. Alhasil ya udah gue kayak ya udahlah jangan lama-lama di sini sampai berapa tahun aja. Nah, skip sampai 2019 baru mikir oh ya udahlah habis pemilu deh. Habis pemilu aja ya. Tujuan gue sebenarnya sini buat CPNS satu, yang kedua ya udah nemenin nyokap juga di sini. Terus yang berapa sih, Raf? terus Lu anak berapa sih, Raf? oh ya, gue anak kedua. Gue anak pertama dari 2 bersaudara. Adik gue baru banget lulus. Oh, iya. Jadi beda 5 tahun lah kurang lebih kita nih. Iya. Makanya kayak ya udah anak pertama mana mungkin kan lama-lama Iya. ngerantau. Gitu sih. Terus mungkin yang selanjutnya nih yang masih di KBRI ini ya. Plus minus tadi kan lu belajar banyak. Terus minusnya apa tadi? Kira-kira? Oke, minusnya adalah sebagai local staff itu lo sebagai lanjutin yang tadi ya. Lo Oke. sebagai operator SIMAK BMN tapi bisa nyetir atau bisa ngapa-ngapain, lo tuh bisa jadi running man. Running man. Artinya tugas yang lain, misalkan lo ada deadline sekalipun dari pusat buat laporan keuangan semester gitu, atau laporan barang semesteran gitu, semester 1 ya biasanya. Lo bisa aja kayak di tengah-tengah itu, Dubes ternyata punya plan juga buat ngadain acara. Nah, lo tuh mesti sinkronin tuh. Yeah. Yang namanya deadline pusat sama Deadline. deadline kantor. Jadi kayak oke lah mungkin kasarnya palu gada kali ya. Lu mau apa gue juga ada nih. Silakan. Silakan sih. Tapi ya itu kalau cowok. Mungkin kalau cewek agak dipertimbangin cuma nggak terlepas juga buat ya udah apa namanya lu harus gini. Dulu Gitu. bahkan kita waktu Ekuador khususnya waktu itu pernah ada acara yang tamunya banyak, supir udah habis, bahkan gue pun udah nyetir. Supir bawaan Dubes waktu itu juga udah bawa tamu juga. Sampai akhirnya sugar, cuy. Ini kalau sugar nyetir juga? Nyetir. Walaupun nyetir mobil Matic, tapi nyetir juga loh, hebat tuh. Nyetir Honda CR-V waktu itu. Untung dia dapat yang Matic. Masih kesisa yang mobil Matic. Tapi cewek ini temen rata-rata gue, Matic cuy. sih, bro. Di tempat gue waktu itu manualnya cuma 1 sih. Nah, gue kebalik. Oh ya? Iya, gue manual semua karena tanjakan. Gue nggak tahu sih Jerba atau Tripoli itu berbukit-bukit atau enggak. Cuma kalau di kan di sana Ekuador pantai, bro. Jadi datar semua. Pesisir Pantai, enak. jadi datar semua enak sih. Oke. Soalnya waktu itu begitu sih, jadi kayak manual semua, gara 1 ya udah tuh cewek bisa. Iya. Itu salah satu apa ya? Ya. Belajar juga sih jadinya. Tough times ya. Yoi. Oke, jadi lu cabut dari KBRI, beres kontrak 3 tahun ya. Berarti lu perpanjangan kontrak, kan kontrak pertama 2 tahun ya? Kontrak pertama 2 tahun, benar. tambah setahun gitu. Ya, jadi nggak setahun juga sih, sebenarnya 2 tahun. Cuma ya gue emang ngajuin aja sih kayak, ya itu salah satu, kayak dilema juga mau cabut apa enggak, agak nggak enak juga sama kantor. Cuma ya alhamdulillahnya HOC waktu itu masih respect lah sama keputusan gue. Dan untungnya pengganti gue pun juga termasuk yang cepat datang. Habis laporan keuangan kemarin, baru Februari lah kurang lebih, baru datang gitu. Oke. Kita lanjut ke, lu kan cabut di 2019, bro. Yoi. 2020, lu langsung masuk ke perwakilan asing. Kolombia. Yoi.
Nah, Oh prosesnya iya. gimana nih? Mungkin teman-teman juga pada mau tahu nih, gimana lu dapat informasi dari mana, cara daftarnya bagaimana gitu. Ya, kalau buat di Jakarta sebenarnya kemungkinan ya cuma dua, antara kedutaannya itu ngasih pengumuman via sosmednya mereka masing-masing, atau lu kirim aja udah ke email pusatnya mereka ibaratnya Hmm, buat ajuin. Siapa tahu ada yang kosong, karena memang banyak yang kayak kosong tapi diem-diem baik gitu lah. Atau bener mungkin bener bener. lebih ke arah kayak, Dia lo nggak ada temen inform gak? ya? Lo ada temen gak? Gitu. Lo ada temen gak? Temen gak yang bisa bahasa Spanyol gitu gitu. Ya udah sini deh gitu. Ada yang diem-diem baik, tapi kosong tapi diem-diem baik gitu loh. Ada kayak gitu. Jadi kayak yang eh misalkan kalau Perancis, misalkan yang bahasa Perancis ke kedutaan Perancis itu biasanya sering ada tuh, ada Iya. eh, announcement-nya. Mereka aktif di Meksiko juga itu sosmed ada. itu. Nah, iya, banyak juga ternyata yang nggak ngumumin. Dan terus sama satu lagi, rajin-rajin juga kayak ngelihat bisa di webnya Kemlu sih. Jadi kayak ada banyak ternyata negara-negara yang di kitanya nggak ada KBRI-nya, ternyata di Indonesia tuh ada. Hmm, Contoh, contoh San Marino. Pernah denger nggak negaranya? San Marino, nggak Iya, tahu. itu tetangga nama Italia tuh. Heeh. Itu Di ada sini ada itu KBRI. perwakilan di Di kita. sini di kita dirangkap sama KBRI Roma, tapi ternyata mereka juga punya kedutaan sendiri di Jakarta. Oh, I see. Ada. Hmm. Terus kalau dari Amerika Latin itu ada Guatemala. Guatemala ya. Ya, ya. Dirangkap sama Meksiko kalau di kita. Oh, Kalau dirangkap sama KBRI Mexico City, heeh. Guatemala itu kalau nggak salah ya. Jadi jangan apa namanya, rajin-rajin juga ngelihat gitu. Terus kalau bisa ya send by hand aja sih karena mereka pemerintahan. Jadi jangan Oke. ragu-ragu Gini nih, selama mereka. pertanyaan gua awal sebenarnya gini, Ram. Lu kan berarti kan ngirim suratnya pakai bahasa Spanyol ya? Ya, benar. Oke, gua gua nggak tahu lu belajar bahasa Spanyol di mana? Di Jakarta apa pas Nah, di oke. situ? Pertanyaan yang sangat bagus. Iya, iya bener bener, gua Jadi penasaran sebenarnya. kan gue termasuk yang kalau anak apa LS yang waktu itu kayak ya udahlah gue di sana aja belajar bahasanya. Mhm. Ternyata KBRI kita tuh nggak ngewajibin ada bahasa Spanyol. Dan ternyata benar. Nyampe Ekuador, Ya, ceritanya nih, itu tanggal 14 November gue nyampe, heeh. November 2016 gue nyampe, itu counter imigrasi gak ada yang bahasa Spanyol. Gak ada yang bahasa Inggris, sorry. Nggak ada yang bahasa Bahasa Inggris. Spanyol semua. Oke. Gak ada. Gila. Bahasa Spanyol semua. Inggrisnya tuh kayak mereka visa, visa gitu. Nah, Sementara mereka sebenarnya nanya izin gitu lebih ke arah. hmm. Untungnya waktu itu ada diplomat atasan gue yang lama bantuin. Oh ya udah. Nah dari situ gue belajar tuh kayak sedikit-sedikit. Kalau bahasa Spanyol masih agak gampang kok di sana. Gue baru belajar les itu di 2018 sebenarnya. Oh Jadi ya? kayak tahu struktur grammar gitu-gitu. Baru tahunya di situ. Ternyata nggak sesulit kita belajar Prancis, belajar Jerman, Ya. Belanda. Spellingnya juga kayaknya, Karena spellingnya nggak sulit basicnya ya bro ya? apanya? Spelling Oh, bahasa spelling. Spanyol tuh nggak berat kayak Perancis gitu ya? Iya, Jerman kayak juga katanya apa, atau berubah gitu kan hmm. maksud lo? Nah, Iya, iya. kalau Spanyol itu sama kayak kita, persis. Cuma emang sedikit sih kayak abjadnya aja sama. Cuma emang mereka ada bedanya, ada huruf N yang ada benderanya. Itu Hmm. kalau di kita, ejaannya itu N sama Y, nye. Nya, oh, Eh, terus ada U titik dua. Nah, kalau di Spanyol itu kayak sebutannya, oke lah, mungkin kita sebut Barca kali ya. Más que un club, nah, kalau di slogannya Barca. Itu kalau U-nya jadi titik dua, itu jadi kue. Jadi kayak ngebelokin gitu. Jadi ue. Jadi hmm, kue. Kalau iya, U-nya iya. ada. Selebihnya gampang. Jadi kalau yang, makanya gue bingung kok Spanyol kurang terkenal di sini. Terus kayak komunitasnya gitu-gitu doang. Sementara kita lebih banyak ke Jerman, Belanda. Iya, iya. Gue sempet Itu dulu sih ikut klub, sebenarnya. klub bahasa Spanyol sih, kan dulu ada komunitas fakta bahasa gitu kan.
Sempet sih. Tapi Masih nggak ingat? lama, jadi nggak terlalu nggak banyak paham. Gue cuma tahu katanya bacanya gampang, cuma gue nggak belajar lebih dalam. Oke. Sebenarnya gampang. Ya. Cuma emang sekitarnya aja harus ngedukung ngomong buat tetap pacu sama inget. Terus ya yang ngedukung gue ya karena gue nonton Liga Spanyol. Terus ngelihat Zidane ngomong bahasa Spanyol tuh dan sementara dia orang Prancis kayak gila nih orang keren banget ya. Ya udah di situ kayak kepacu aja buat belajar Hmm, lagi, buat terus belajar gitu. Dengerin main bola aja ngomong kayak mereka bisa 5 bahasa kenapa kita enggak? bener sih, bener. Berarti level bahasa Spanyol lo udah baik dong sekarang. Ya, lumayan. Oh ya, ini for FYI sih. Jadi walaupun Ekuador sama Kolombia ini ibaratnya sebelahan, tetanggaan yang benar-benar sebelahan, tapi apa ya sebutannya slang, street language-nya mereka, terus kayak bahasa kelakarnya mereka tuh ternyata beda banget. Jadi gue sekarang kayak adaptasi kata-kata baru lagi, kayak di Hmm, Ekuador, ini mungkin agak kasar ya, mungkin yang nonton lo yang punya bahasa Spanyol tuh mungkin ngedengarnya kasar. Jadi kalau Ekuador itu punya sebutan serapah cuca madre namanya. sorry. Sorry. Cuca Oke. madre itu sebenarnya versi halus dari kata aslinya tuh ada itu kasar banget sih. Nah, Oh, itu cuma Ekuatoriano yang ngomong orang Ekuador. Nah, kalau Kolombia itu kayak mereka nyaris kayak nggak ada serapahan, nggak kayak kita gitu. Kalau kita kan kayak ada ANJIR kan iya, iya, kalau iya. nyerapah. Ekuador tuh punya, Kolombia nggak ada. Bisa ya? Terus sama satu, nah, terus sama satu lagi contoh kayak penyebutan buku nih, covernya. Hmm. Mereka nyebutnya ini karatula. Ekuador tuh nyebutnya apa ya? Cubierta kalau nggak salah sih. Hmm. Beda loh. Oh, bisa ya? Terus eh untungnya ya kayak penyebutan eh, apa istilah mobil kalau Spanyolnya Spanyol itu mereka nyebutnya coche. Amerika Latin, Ekuador, Kolombia itu nyebutnya kalau nggak carro, double R ya, carro, kalau nggak auto. Emang Auto. netralnya sih auto. Auto. Nah, kalau kalau apa namanya di Amerika Latin, coche itu tuh kereta belanja. Hmm. Tuh, kayak Melayu Indonesia loh, Nah, tapi Indonesia, padahal mereka iya. sama. Jadi kayak lucu-lucuan jadinya ya? Iya. Ya, jadi kayak selalu ada lawakan deh pokoknya. Oke, oke, oke. Oke, ini kan ini waktunya udah Gitu. mau habis nih, Raf. Udah Wah, 10 cepet menit. banget ya. Pesan pesan terakhir dulu deh buat pesan terakhir. Pesan lu buat temen-temen yang mau banyak banget yang sebenarnya minat sama lah gitu kayak gue mau jadi diplomat, gue mau jadi bahkan banyak orang sih yang nggak tahu, mereka belum bisa ngebedain juga kadang-kadang kedutaan itu apa. Kadang Bahkan ada kalau saya yang mau jadi ngiranya, kalau saya mau jadi kedutaan gimana? Kedutaan kan kantor ya bro ya. yoi, Saya buat teman-teman yang mau berkarir atau bekerja di perwakilan, entah perwakilan kita, perwakilan RI atau perwakilan asing, adakah tips buat mereka yang nonton di sini? Mau jadi diplomat atau ya jadi LS atau mau jadi apapun? mungkin dimulai yang dari Jakarta dulu deh. Perwakilan untuk yang pengen ngelamar di perwakilan asing di Jakarta, bahasa kedua itu pasti, tapi bahasa ketiga itu keharusan. Jadi jangan sampai kita berada di perwakilan yang bahasa aslinya bukan Inggris, tapi kita cukup ngomong bahasa Inggris di perwakilan itunya, cuma ngomong Inggris gitu loh. Iya. Ibaratnya nggak ngomong pakai bahasa mereka. Mau nggak mau, lo pada harus belajar. Nah, jangan takut buat kirim secara apa ya, kayak nebar peluru lah, Iya. nebar CV ke mereka ngebuka atau nggak ngebuka, kirim aja. Biasanya salah satu dari mereka tuh pasti kayak, oh ini cocok nih, ya udah kalau cocok pasti dipanggil gitu. Terus Oke. juga kalau khususnya untuk UN agency itu emang agak susah. Itu Hmm. butuh kayak apa ya? Gue juga lagi nyari triknya sih sebenarnya buat masuk ke UN itu gimana. Nah, untuk kita kerja di perwakilan RI di luar negeri, oke ini pertama harus dibedain ya. Untuk local staff itu bukan PNS.
Selalu gue disangka ini, lalu bukannya PNS ya sebenarnya di sana ya? Enggak. Mungkin kalau di kita, kalau di Jakarta, sama nggak sih sama kayak pegawai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K? Bukan Ya, juga. itu kurang lebih local staff itu kayak gitu. Jadi kita sistemnya kontrak, terus sistem penggajiannya juga beda. Kalau diplomat itu punya hak ini, local staff haknya cuma provident fund itu kalau untuk gaji. Jadi itu yang ngebedain local staff sama home staff, PNS sama non PNS yang ada di perwakilan RI. Nah, coba mumpung masih tanggal segini, bagi yang udah dapat surat edaran buat lamar, jangan takut. Kita nih bangsa perantau, jangan takut. Kalaupun misalkan jauh, terus kangen sama rumah, kangen sama makanan, nangis saya sendiri di sana. Bawa aja Indomie banyak-banyak. Nah, sama bawa Indomie jangan lupa tuh. Sama yang rokok bawa tuh gudang garam filter sama sempurna mild. Terus yang mau CPNS belajar itu tuh tiga SKD tuh. Itu ibaratnya seleksi kompetensi dasar atau SKD itu ibaratnya level pertama mainan Benteng Takeshi. Itu kebanyakan gugur. Gugur di situ ya, Pancasila, atau pengetahuan umumnya. Iya, tes wawasan kebangsaan, PIU, intelijensia umum, sama TKP. Iya. Gue lupa TKP sama. Tes kepribadian. Ya, benar. Iya. Itu kemarin terakhir nilai gue 318, sementara kalau buat lolos itu 380. By the way, gue juga sekarang lagi ini bro, lagi ikut CPNS juga, tapi gue jadi guru gitu loh bro. Oh, lu SKB lolos? SKD lolos, SKB bulan depan insya Allah. Yoi, kita tunggu nih. Ntar dapat. Cuman kan nggak jadi diplomat, men. Diplomat umurnya itu 28 tahun, parah. Kalau jadi guru tuh masih kayak 35 masih bisa. Benar. Kementerian Perdagangan bahkan 30. Gue lempar aja kemarin gue daftar dah gitu. Ya, kalau mau ya ibaratnya kita dapat NIP atau benar-benar ngesaklekin kita buat jadi PNS. Tapi kalau benar-benar niat nih, kayak gue nih ambisiusnya minta ampun, ya udah itu harus ngikutin umur dan mau nggak mau harus S2 lagi biar tambah lagi sampai 32 gitu. Itu sih kurang lebih dari gue. Jangan takut belajar bahasa ketiga, sama jangan takut buat ngerantau. Kita nih bangsa perantau. Bener. Dikit lagi. Lu di perwakilan Ekuador ya? Ekuador kerjaan lu apa sih? Job desk lu. Oh ya, tadi gue sebenarnya job desk gue terakhir itu kan gue di administrasi barang milik negara. Gue lebih menanganin inventarisasi barang-barang negara. Jadi kalau di kerjaan di sistem pemerintahan kita dari Kementerian Keuangan itu ada 2. Ini kuliahnya panjang loh ini. ada yang persediaan, jadi barang habis pakai. Terus yang kedua ini barang milik negara. Nah, ini 2 ini udah ada aplikasinya sebenarnya buat pencatatannya. Emang mesti orang yang benar-benar rajin, yang bisa ngerjain itu gitu loh. Dan sama awas sama mata lah, karena banyak barang-barang yang kadang masih kelupaan, ini barang kantor apa bukan ya? Ini barang dari hibah apa bukan ya? Itu jadi sistem ya pribadi atau bukan ya gitu. Terutama kalau dubes mau pulang. Kalau yang di Kolombia bro, Oke, kalau Kolombia gue di bawah Deputy Chief of Mission terus sih biasanya kerjanya. Cuma memang bidangnya dia tuh politik sama ekonomi biasanya. Jadi gue tiap hari selalu kirim berita tuh pagi-pagi, kayak ibaratnya kayak nebar koran, tapi nulis resume berita. Terus tapi sekarang karena Kolombia lagi accelerate dagangnya, jadi gue juga diperbantuin ke Pro Kolombia. Kalau kita namanya ITPC, kalau Kolombia namanya Pro Kolombia. Promote TTI juga, Trade Tourism Investment juga. Jadi gue nyariin
beberapa importir, beberapa calon investor. Udah habis ya? Belum kan? Belum. Ya, jadi gitu. memang terus karena Kolombia mungkin juga mau ngejar apa ya, target dagangnya mereka. Mereka kan juga sama kontraksi juga minus persen. Jadi kayak Pasti lagi sih. di-press nih. Pasti. Jadi kayak lagi di-press nih, bro, parah. Terus udah gitu Indonesia tuh surplus perdagangan sama Kolombia kayak jauh gitu loh. Kalau lihat datanya Kemendak tuh kayak buset, kita yang menang gitu loh. Banyak produk Indonesia ternyata yang ada di dalam situ. Sementara produknya mereka dikit ada di sini. Ya, moga aja sih kayak kalau kata dubes kita yang di Kolombia, mereka tuh biasanya beli dari kita beli dari mereka, merekanya lebih banyak beli dari Indonesia gitu. Keren sih. Di Mantap sih kalau gitu. Gitu sih. Nah, kalau kalau misalkan ada yang mau impor, silahkan boleh kontak ke gue. Mantap. Tenang, gue bukan sales kok. Gue bukan salesnya, tapi Broker. bukan broker. Gak juga sih sebenarnya, karena gak dapat apa-apaan. Cuma Iya. bantu aja. Iyalah, clear Gitu. lah. Oke bro, makasih ya. Makasih banyak Thank you juga, Bar. udah bersedia. Tadi udah ada gangguan teknis segala macam. Akhirnya sampai jam berapa ini? Setengah 10. Oke, makasih banyak bro Yoi. Gracias. nyepetin waktu. Buat teman-teman yang masih kepo terkait kerjaan di perwakilan asing atau apa, bisa kontak Raffi di @Raffi Eranda. Eranda. Semuanya digabung ya. Oke. Raffi Eranda. Nanti gue kasih caption di sini. Makasih Raf, Yoi. sukses, sehat selalu. Sukses Salam juga, buat Bar. keluarga. Sehat-sehat ya. Salam Sampai juga ketemu buat lain Bini. waktu, insya Allah kita main ke pasar minggu. Mudah-mudahan corona cepat kelar dah. Gue sumpah beneran gue WFH terus nih. Bete anjir. Ya, Bete sih. banget men. Internet boros lagi. Oke bro ya. Sukses, Hati-hati coy. sehat-sehat. Sukses Semoga juga. nanti kesempatan selanjutnya di CPNS selanjutnya. Yang penting kuliahnya lancar lah. Kuliah lancar, master, next step, ajar bleh. Diploma. Thank you bro, thank you. Thank you. Hati-hati coy. Tutup dengan bahasa Spanyol. Terima kasih. Muchísimas gracias todo. Ojalá que siempre estamos en estado bien. Y hasta luego en la próxima vez. Y vamos a contactar en mi Instagram @Raffi_Eranda. @Raffi_Eranda. Mantap. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Thank you.